Nah kita nih sekarang masukin era pasar bebas nih Bang. Betul. Nah sebenarnya yang dimaksud pasar bebas itu gimana sih itu bentuknya oke. gitu kan ya? Iya. Kewirausahaan nih ngebacanya gimana gitu, Oke. nangkepnya gimana gitu. Oke. Dan juga tanda-tandanya kira-kira yang bisa dibaca lah ya secara umum juga gitu. Kira-kira kayak gimana sih tuh terkait pasar bebas tuh? Iya. Emang sih orang-orang pada ngomongin pasar bebas, pasar bebas. Kita sekarang memasuki era pasar bebas, gitu kan? Apakah UMKM kita siap menghadapi pasar bebas? Apakah pelaku usaha Indonesia siap menghadapi pasar bebas? Semua orang ngomong pasar bebas dan banyak yang tidak tahu apa sebenarnya sih pasar bebas itu. Iya kan. Ya kan? Jadi sebenarnya istilah pasar bebas atau free market ya, itu pada dasarnya merupakan suatu kondisi di mana perdagangan antar negara itu nggak ada hambatannya. Itu merupakan konsekuensi dari kita menjadi anggota WTO. Oke, WTO ya. World Trade Organization. Itu organisasi terbesar dunia setelah PBB itu. Hampir semua negara itu menjadi anggota WTO itu. Ya, jadi salah satu tujuan WTO adalah menciptakan suatu perdagangan antar negara yang lebih adil dan tidak ada hambatannya. Oke. Nah, hambatannya tuh apa sih sebenarnya? Kalau perdagangan internasional itu kita tahu hambatan tuh ada namanya, kalau istilah teknisnya ya, ada hambatan namanya tarif barrier, yaitu apa? Bea cukai. Ya, masuk dapat dikenakan bea, impor dikenakan bea gitu ya. Kalau kemudian ada yang namanya non tarif barrier, itu tuh ada hambatan perdagangan atau kemudian ada dalam bentuk peraturan-peraturan. Misalkan ada barang masuk ke Indonesia itu boleh masuk dengan syarat satu, ukurannya sekian, kandungannya apa. Nah, itu hambatan perdagangan yang sifatnya non bea. Orang bilang non tarif. Nah, itu namanya pasar bebas itu. Ya. Jadi intinya ialah pasar bebas itu ialah tidak ada hambatan ya dalam transaksi impor ekspor antar negara, ya. Baik itu produk atau jasa ataupun faktor-faktor produksi kalau bahasa ekonominya. Faktor produksi itu apa sih sebenarnya? Segala input yang dipakai dalam proses produksi untuk memproduksi barang dan jasa tertentu itu namanya faktor produksi. Contoh, investasi, mesin, orang. Nah, itu namanya faktor produksi. Dalam kondisi pasar bebas diharapkan nanti ada suatu keseimbangan di mana perdagangan antar negara di seluruh dunia ini tidak ada lagi hambatannya. Nggak ada beanya, terus kemudian orang, terus kemudian investasi itu bisa berpindah-pindah antar negara dengan bebas. Itu tujuan utamanya pasar bebas. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya ada konsep di perdagangan internasional. Kalau tidak ada hambatan dalam perdagangan internasional, ya, maka akan ada spesialisasi antar negara. Ya, sehingga kemudian barang dan jasa yang tersedia makin banyak. Terus kemudian yang tadi faktor-faktor produksi itu ya, ada orang, ada mesin bisa berpindah antar negara tanpa hambatan, itu menyebabkan penggunaan sumber daya untuk memproduksi itu lebih efisien. Pendaya gunaannya iya, jadi semuanya di dalamnya. Jadi semuanya itu jadi lebih menguntungkan. Karena barang dan jasa lebih banyak, maka harga jadi lebih murah. Ya dong? Artinya buat rakyat sedunia ini jadi lebih murah. Terus kemudian
yang faktor-faktor produksi tadi ya, orang dan lain-lain itu bisa berpindah-pindah, itu menyebabkan penggunaan sumber daya itu menjadi lebih efisien. Lebih efisien artinya apa? Biayanya lebih murah. Secara keseluruhan diharapkan nih, diharapkan pasar bebas itu akan menguntungkan bagi semua negara-negara yang terkait. Itu prinsip dasarnya sebenarnya, yo. Iya. Gitu loh. Nah, tapi kalau kita ngomongin bebas kan nih, kalau dari definisi yang tadi kan, jadi yang jadi regulasi gitu, kebebasannya bisa sampai sejauh apa gitu-gitu, kira-kira gimana tuh secara global? Itu yang karena itu kemudian di ketentuan ya, di WTO itu juga boleh ada hambatan-hambatan, itu negara-negara yang menentukan. Ya, misalkan kemudian jangan masuk dulu deh ke negara saya, karena negara saya nanti kalau misalkan barang belum masuk ke negara gue, maka produk industri di negara gue mati. Itu boleh. Iya. Oke, gitu bisa ya. Boleh. Dan itu negosiasi ya. Itu boleh. Gitu loh. Jadi negosiasi di forumnya WTO atau dalam kerangka WTO. Tetap dalam kerangka WTO. Berarti harus sebagai anggota WTO untuk bisa bicara di pasar bebas. Ya, tentunya. Tentunya demikian. Dan itu merupakan konsekuensi dari negara-negara yang non WTO yang ikut jadi anggota WTO. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, tadi Yo nanya tuh, gimana urusannya nih dengan para wirausaha nih, para entrepreneur atau para pengusaha di Indonesia nih, kita ngomong Indonesia lah, ya, siapa nggak dengan pasar bebas, ya, karena emang satu hal utamanya sekarang di region, di wilayah ASEAN itu sekarang ada namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ya, itu artinya apa? Pada saat masyarakat ekonomi ASEAN itu diberlakukan, yo, itu nantinya produk dari semua negara ASEAN, 10 negara ASEAN 10 kalau nggak salah sekarang ya. Lupa sih. Iya, kurang lebih segitulah. Ya, dari seluruh negara ASEAN, itu pada dasarnya bisa diperdagangkan di semua negara ASEAN tanpa hambatan. Iya, betul. Contoh. Ya, masuk interaksi ya. Iya, contoh misalkan kemudian ada Vietnam bikin kerupuk udang, bisa juga dijual di Indonesia, bisa juga dijual di Singapura, di mana-mana. Ya, Indonesia punya terasi, bisa juga diperdagangkan di semua negara ASEAN. Ya, terus kemudian kita punya keahlian, ada konsultan, gitu. Kita bisa berpraktek di semua negara ASEAN tanpa hambatan. Demikian juga ada konsultan di negara ASEAN lainnya, katakan di Vietnam atau dari Singapura atau dari Malaysia, bisa juga kemudian berpraktek di semua negara ASEAN lainnya. Itu salah satu. Ya, jadi itulah konsekuensi dari pasar bebas di lingkungan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN ini. Ya, tidak ada hambatan perdagangan di antara negara-negara ASEAN, baik untuk produk ataupun jasa ataupun faktor-faktor produksi tadi. Nah, kalau faktor produksi lebih seru lagi. Orang Indonesia bisa kerja di semua negara ASEAN tanpa ada hambatan lagi. Orang luar negeri mau kerja di Indonesia juga bisa tanpa ada hambatan lagi. Nah, ini sebenarnya pada dasarnya banyak orang-orang bilang, apakah pelaku usaha Indonesia siap? Kira-kira gitu kan? Nah, ini sebenarnya pada dasarnya bukan jadi masalah. Kenapa semua negara-negara ASEAN tuh ngincer pasar Indonesia? Karena dari 600 juta penduduk ASEAN, 270-nya di Indonesia. Jadi Indonesia pasar gede banget. Iya, gede. Ya kan? Nah, di lain sisi, apakah kita gimana caranya kita biar siap? Seperempat ada. Iya. Artinya kan, waduh, ntar ujuk-ujuk kita punya terasi kalah dong dengan Vietnam atau Iya, keripik-keripik makanya kita. kan Nah, ini yang kemudian daya saing dari produk-produk Indonesia harus ditingkatkan, kualitas dari produk-produk Indonesia harus ditingkatkan, kemasannya harus ditingkatkan, ya kan? Terus kemudian juga dalam konteks sumber daya manusia, orang Indonesia juga harus siap untuk kemudian merambah pasar negara lain di ASEAN. Bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin mesti disiapkan. Skill juga ya. Skillnya mesti disiapkan, gitu.
Kan ini kan isu sebenarnya. Jejaring gimana jejaring? Jejaring juga gitu loh. Jadi kita sendiri pada dasarnya yang harus mempersiapkan diri, nggak perlu bisa nggak ya, takut nggak ya, gitu loh. Bahasa Inggris kita kalah dengan orang Malaysia, dengan orang Singapura, ya perbaikin lah. Apa namanya, di sana kan banyak banyak turunan Tionghoa. Kita nggak ngerti bahasa Mandarin, belajarlah. Yang ada sekarang masalahnya UMKM Indonesia itu masih berpikir pragmatis. Artinya apa? Gue nggak usah ningkatin mutu kualitas macam-macam, begini aja laku. Belum aja nanti ada kerupuk udang dari Vietnam datang dengan kemasan yang lebih bagus. Jadi masalahnya sekarang pada dasarnya bukan terpulang dari apakah kita siap apa enggak. Pelaku usaha kita harus mempersiapkan diri. Gitu, minimal pelaku usaha kita harus jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Jadi pilihan utama. Kan sekarang kan orang mikir, wah, kaos dari Vietnam lebih enak daripada kaos lokal, banyak yang ngomong gitu kan. Kenapa begitu? Kenapa nggak kita bikin kualitas yang sama? Minimal pada dasarnya si 270 juta penduduk Indonesia ini lebih milih produk lokal. Gimana caranya gitu kan? Nah itu tentu pada dasarnya emang dia sendiri kesadaran harus meningkatkan kualitas, harus berpikir brand, harus berpikir ke depan, nggak boleh berpikir instan. Ini yang sekarang terjadi di banyak pelaku usaha kita, utamanya di UMKM kita Ini PR nih buat para pelaku UMKM. Gitu kira-kira Nah, kembali lagi tadi setelah yang dua tadi kan udah dijelasin ya, maksudnya pelaku dan juga metodenya gitu. Nah, membaca tanda-tandanya nih. Jadi perbedaan antara belum pasar bebas dan memasuki sampai sudah pasar bebas tuh apa tuh perbedaan itu? Jadi gini, yang bisa yang jelas. Ya paham. Gitu. Jadi pada dasarnya emang adanya forum, adanya wilayah pasar bebas di ASEAN yang pertama dulu yaitu masyarakat. Berarti di ASEAN dulu nih ya, kita ngomongin memang seperti itu di masyarakat ekonomi ASEAN. Itu memang udah kesepakatan dari seluruh negara ASEAN untuk mulai melaksanakannya. Sejak tahun berapa ya, sebelum pandemi lah kira-kira. Oke. Mungkin tertunda gara-gara pandemi. Sehingga banyak regulasi yang negara-negara itu mementingkan kepentingan dalam negeri dong. Ya kan? Dan itu bisa ketika ada kondisi tertentu, kemudian beberapa negara ini memilih untuk ngatur regulasinya demi internalnya dulu gitu bisa. Intinya satu hal, walaupun pasar bebas itu intinya ialah perdagangan tanpa batas. Tapi mereka juga diberi privilege atau bukan privilege, boleh melakukan pembatasan untuk kepentingan nasionalnya dulu ketika ada kondisi harus diduluin dan itu emang diadopsi juga dalam kerangka WTO gitu. Apa tanda-tandanya? Sesimpel perbedaannya gitu. Gini, karena itu udah disepakati, maka itu udah berjalan. Udah berjalan. Tanda-tanda yang paling clear sebenarnya simpel satu hal. Kalau lo lihat katakan di supermarket, kok sekarang ada banyak produk Malaysia ya? Ada produk biskuit Malaysia ya? Atau kemudian sekarang kok udah ada sepatu dari Vietnam kah? Kayak contoh nih sekarang mobil merek Ford, itu pada dasarnya kita diimpor langsung dari Thailand. Karena Thailand itu produksinya. Indonesia Indonesia produksi Kijang, Innova dan Avanza, terus kemudian banyak dipakai di Filipina. Itu juga pakai skema pasar bebas tuh. Jadi kalau di pasar lo melihat udah mulai banyak nih produk-produk yang dari ASEAN juga. Ini pasar bebas nih. Gitu loh. Nah, ini PR buat kita. Jadi ngebacanya di produk ya. Di sebaran produk-produk di pasar. Jadi kalau misalnya ada produk baru, misalnya datang gitu, atau kita ke satu toko atau pasar lah gitu, terus ada produk baru, nah kita tinggal lihat aja tuh asalnya dari mana gitu Nah itu kelihatan ketika dia masuk di di pasar di mana? Dari negara yang ASEAN itu, berarti kerangka regulasinya dari MEA. Dari MEA ya. Dalam konteks kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri. Karena memang itu tujuannya masyarakat ekonomi ASEAN sebenarnya mulia.
gitu loh. Ya, yaitu kemudian untuk memberikan daya saing bagi wilayahnya dan untuk spesialisasi. Oke. Jadi intinya satu hal untuk closing ini ya, sebenarnya diskusi kita sebelum kita pulang, ya, konteksnya ialah pemanfaatan pasar bebas bagi brand lokal maupun UMKM maupun pelaku usaha Indonesia tergantung pada dirinya. Menciptakan keunggulan daya saingnya sendiri, minimal dia menjadi tuan rumah di negara sendiri. Gitu ya. Kembali ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri, menguatkan diri sendiri. Menguatkan diri sendiri. Ya. Gitu ya. Oke.